Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang materi Asia Selatan. Kalian tahu nggak sih apa itu Asia Selatan? Asia Selatan merupakan salah satu benua yang terdiri dari 8 negara. Di antaranya yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, dan Maldives. Nah, di sini kita akan bahas tentang kondisi geografis dari negara-negara yang ada di Asia Selatan. Di mana sih kondisi geografis dan sumber daya alam yang ada di Asia Selatan? Yang pertama ada negara Afghanistan nih teman-teman. Kondisi geografis di negara Afghanistan berupa dataran tinggi dan lembah, serta ada pegunungan. Nah, Afghanistan ini juga memakai sumber mata air, yaitu dari sungai loh, yang dimanfaatkan oleh warga-warganya. Selanjutnya, yaitu ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di Afghanistan ini ada 2 teman-teman. Yang pertama, yaitu sumber daya hewani, seperti domba, kambing, ayam, sapi, dan beberapa jenis ikan. Selain itu, ada sumber daya alam dari tumbuhan ini teman-teman, seperti anggur, delima, buah-buahan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada di negara Bangladesh nih. Siapa yang tahu? Kondisi geografis di negara Bangladesh ini adalah berupa dataran rendah. Nah, datarannya ini bersambungan dengan beberapa sungai nih. Negara ini juga punya pantai, hutan, dan juga rawa-rawa. Nah, Bangladesh sendiri ini punya musim yang cukup tinggi ya, suhunya tinggi dan rawan terkena bencana alam, hujan deras, dan kelembapan tinggi. Nah, Bangladesh ini juga punya sumber daya alam. Salah satunya yaitu adalah ikan dan ayam. Nah, ikan dan ayam ini sering digunakan untuk makanan khas Bangladesh loh. Ada yang tahu? Nah, di ikan yang digunakan itu ada ikan hilsa, biasa disebut dengan Sharshi, Ilis, dan daging ayam yang biasa dimasak dengan nama morong polau. Nah, morong polau ini adalah salah satu makanan khas yang ada di Bangladesh ya teman-teman. Selain sumber daya hewani, ada juga sumber daya alam dari tumbuhan. Kalian tahu nggak sih apa itu? Yaitu ada beras sebagai makanan pokok, sama seperti di Asia-Asia lain yang menggunakan beras sebagai makanan pokoknya. Selain itu ada juga sayuran seperti terong, wortel, kubis, jagung, dan beberapa kacang-kacangan serta rempah. Nah, selanjutnya kita bergeser ke negara Bhutan nih teman-teman. Kalian ada yang tahu nggak sih negara Bhutan itu nama ibu kotanya apa? Nah, negara Bhutan ini punya ibu kota yang namanya Thimphu. Bhutan ini punya dataran yang tinggi, ada pegunungan tinggi dan curam. Bhutan ini terdiri dari sungai yang deras dan lembah. Negara ini punya beberapa musim yang tergolong panas, hampir sama kayak di Indonesia di bagian selatannya. Nah, sedangkan sisi utaranya punya golongan yang lebih dingin. Nah, Bhutan ini juga punya hasil sumber daya alam, yaitu daging yak. Daging yak ini semacam daging sapi atau kerbau. Setelah itu ada daging ayam yang biasa dimasak jasa tome. Ini tuh salah satu hidangan khas yang ada di Bhutan loh. Kalian tahu nggak? Nah, selain ada sumber daya hewani, ada juga sumber daya tumbuhan berupa sayuran, banyak diolah menjadi emdace, yaitu sayur bayam.
dan kentang yang biasa diolah sebagai hidangan tukpa. Nah, selanjutnya ada negara India. Kalian tahu nggak negara India itu ibu kotanya apa, teman-teman? Ibu kota dari negara India sendiri yaitu New Delhi yang sering kita dengar ya. Nah, India ini terdiri dari pantai, danau, bukit, pegunungan, hutan, dan dataran. Nah, India ini juga punya sungai yang panjang loh. Kalian ada yang tahu? Nah, sungai ini namanya Sungai apa? Ayo, Sungai Gangga. Hasil sumber daya alam yang ada di sana yaitu ada daging kerbau yang biasa diolah sebagai kari, ada daging ayam, ikan, kambing, domba, dan di India ini juga ada daging sapi, teman-teman, tapi tidak banyak karena India merupakan salah satu negara yang mengagungkan dalam agamanya mengagungkan daging sapi. Jadi hanya sebagian saja yang memakan daging sapi. Selanjutnya yaitu ada sumber daya alam tumbuhan. Nah, biasanya ini ada beras, pasti dong. Nah, beras ini biasanya menggunakan beras basmati. Nah, beras basmati ini biasanya digunakan jadi masakan nasi biryani. Ada juga kayak sayur-sayuran yaitu kentang, terong, kacang, dan ada beberapa rempah-rempah kayak kunyit, jinten, dan masih banyak lagi ya. Negara Maladewa. Nah, Maladewa ini memiliki ibu kota bernama Kota Male. Nah, negara ini punya wilayah yang cukup kecil ya, teman-teman. Nama Dewa ini terdiri dari dataran rendah, tapi dia juga punya beberapa pantai yang indah. Nah, hasil sumber daya alam hewani di Maladewa yaitu ikan tuna nih. Nah, ikan tuna ini biasanya di Maladewa dijadikan masakan namanya kurudia. Kurudia ini yang artinya sup ikan ya, teman-teman. Selain ada ikan tuna, ada hewan laut kayak cumi, kerang, udang. Nah, selain hewan laut, ada juga daging ayam, daging kambing, yang biasanya juga diolah jadi masakan yang khas di Maladewa. Ada juga buah-buahan, umbi-umbian, kelapa. Nah, kelapa ini sering juga digunakan dalam proses memasak untuk dijadikan santan di dalam sebuah masakan khas Maladewa. Selanjutnya, yaitu ada Nepal. Nepal sendiri adalah punya ibu kota yang namanya Kathmandu. Nah, kota ini cukup besar loh, teman-teman. Nah, Nepal ini memiliki pegunungan, lereng, bukit, dan sungai. Musim di Nepal yaitu ada dua, musim hangat dan musim dingin. Nepal ini punya sungai utama di bagian timur dan barat, namanya itu Koshi. Hasil sumber daya alam hewani yang ada di Nepal ada daging kerbau yang biasa dimasak jadi masakan momo, ada juga daging kambing, daging ayam, daging babi, dan juga ikan. Nah, kalau ikan sendiri ini biasanya dimasak jadi tohu atau katla. Nah, atau juga biasanya itu digoreng atau jadiin kari, teman-teman. Hasil sumber daya tumbuhannya ada lobak, labu, kentang, jagung, kacang-kacangan. Nah, di Nepal sendiri ini biasanya yang terkenal itu ada kacang dal. Nah, kacang dal ini sering ditemui dalam sup khas Nepal. Negara selanjutnya yaitu ada Pakistan. Nah, di negara Pakistan ini punya ibu kota namanya Islamabad. Nah, Pakistan ini terdiri dari dataran tinggi di bagian utara dan barat, dan gurun, gurun tar,
itu sebuah gunung pasir ya teman-teman. Ada juga Sungai Indus, itu sungai yang membantu pertanian di beberapa daratan. Hasil sumber daya alam yang ada di Pakistan sendiri, ada daging kerbau biasanya dibuat hidangan korma atau karahi, yaitu ada daging kambing juga, ada daging ayam, daging sapi. Selain itu ada juga jenis ikan. Jenis ikan ini sering banget dijumpai di sungai Pakistan. Hasil sumber daya selain itu yaitu ada sayur-sayuran kayak kentang, labu, bayam, kacang-kacangan, jeruk, dan beberapa rempah seperti kayu manis, jinten, dan kapulaga ya teman-teman. Negara Sri Lanka ini punya ibu kota namanya juga Sri Jayawardena Purakote. Sri Lanka ini terdiri dari dataran dan juga perairan. Nah, Sri Lanka ini juga punya saluran irigasi yang membantu pertanian yang ada di negara Sri Lanka. Nah, hasil sumber daya yang ada di Sri Lanka itu berupa hewan laut. Ada juga ikan-ikanan seperti ikan tuna, udang, cumi, kepiting. Selain itu ada juga daging ayam yang biasa diolah jadi kari dan daging kambing. Ada daging babi, ada telur ayam. Hasil sumber daya alam, tumbuhan pada umumnya seperti buah-buahan, buah mangga, buah pisang, ada sayur juga, kentang, labu, kacang. Baik, selanjutnya ada budaya yang mempengaruhi makanan khas Asia Selatan. Yang pertama ada dari negara Afghanistan, sebagian besar penduduk menganut agama Islam, sehingga salah satu perayaan penting di negara Afghanistan yaitu Idul Fitri, yang dirayakan oleh umat muslim setelah menjalankan puasa 1 bulan penuh. Pada hari tersebut, beberapa hidangan khas disajikan seperti ada bolani dan juga kabuli pulau. Bolani adalah roti tipis yang diisi dengan berbagai sayuran seperti kentang, labu, bayam, dan sayuran hijau lainnya. Rasa dari bolani cenderung gurih dan segar berkat isian sayur yang digunakan. Sementara itu, ada kabuli pulau adalah hidangan nasi berbumbu yang dipadu dengan daging, sayur, dan kismis, menghasilkan rasa yang gurih dengan rempah-rempah yang khas. Untuk bolani sendiri dibuat dengan cara mempersiapkan adonan tipis, roti tipis yang kemudian diisi dengan campuran sayur yang sudah dimasak terlebih dahulu, seperti kentang dan bayam. Setelah diisi, roti tersebut digoreng di atas wajan hingga kecoklatan dan menghasilkan tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Kabuli pulau dimasak dengan cara pertama-tama disaute atau menumis bumbu-bumbu dahulu, seperti bawang dan rempah, hingga harum. Kemudian, nasi dimasak bersama bumbu-bumbu tersebut. Daging, biasanya itu ada daging kambing dan juga daging sapi. Ditambahkan serta sayuran dan kismis untuk memberikan rasa gurih dan manis. Hidangan ini sering dimasak dengan teknik doom cooking, yaitu memasak nasi dan bahan lainnya dalam panci tertutup, agar rasa bumbu meresap ke dalam bahan makanan. Kemudian ada perayaan Pahela Baishakh di negara Bangladesh. Hidangan ini memegang peranan penting dalam budaya Bengali dan sering dinikmati selama perayaan Tahun Baru Bengali atau Pohela Boishakh sebagai bagian dari perayaan pergantian musim. Pohela Boishakh yang merupakan perayaan Tahun Baru Bengali, salah satu hidangan khas yang disajikan pada acara ini adalah panta ilis. Panta ilis terdiri dari nasi yang difermentasi yang kemudian disajikan dengan ikan hilsa goreng, bawang bombay, dan cabai hijau, sehingga memiliki ciri khas rasa yang segar dan pedas. Pada panta ilis, dimulai dengan merendam nasi dalam air semalam, sehingga nasi tersebut mengalami proses fermentasi alami. Setelah nasi difermentasi, nasi tersebut disajikan dengan ikan hilsa yang digoreng hingga renyah. Selain itu, ada bawang bombay dan cabai hijau yang ditambahkan sebagai pelengkap untuk memberikan rasa yang pedas dan segar pada hidangan tersebut. Teknik memasak ikan hilsa melibatkan penggorengan dengan minyak panas hingga ikan tersebut matang dan garing di luar, atau menggunakan metode memasak deep frying. Kemudian dari negara Bhutan ada perayaan Losar.
Losar adalah festival yang merayakan awal tahun baru, yang juga memiliki makna penting dalam tradisi agama Buddha. Pada perayaan ini, ada salah satu hidangan khas yang disajikan adalah ema dashi, yang terbuat dari sayuran pedas, terutama cabai, yang dipadukan dengan keju. Hidangan ini seringkali disajikan dalam perayaan tersebut dan menjadi simbol kelezatan dalam festival Losar. Ema dashi itu dimasak dengan cara menumis cabai hijau bersama dengan bahan-bahan lainnya seperti bawang bombay, tomat, hingga matang. Kemudian ada keju lokal yang ditambahkan, kemudian untuk menciptakan tekstur lembut dan rasa gurih yang menyatu dengan pedasnya cabai. Teknik memasak ini menghasilkan hidangan yang kaya rasa, menggabungkan rasa pedas dan gurih yang menjadi favorit selama perayaan Losar. Kemudian di negara India ada perayaan Deepavali. Deepavali atau Diwali adalah festival besar yang dirayakan oleh umat Hindu di India. Festival cahaya ini melambangkan kemenangan, kebaikan atau kejahatan. Pada hari besar ini ada salah satu hidangan yang paling sering disajikan di negara India, yaitu nasi biryani yang terbuat dari beras basmati yang beraroma harum, kemudian dimasak dengan daging dan rempah-rempah khas dari India. Selain itu, ada gulab jamun dan jalebi adalah cemilan manis khas India dan juga banyak dijumpai di berbagai perayaan. Dari hidangan tersebut memberikan rasa manis yang sangat khas pada hidangan di negara India tersebut. Nasi biryani dimasak dengan cara menumis rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga hingga harum. Kemudian dicampur dengan daging yang telah dibumbui dan nasi menggunakan beras basmati yang dimasak dengan sedikit kaldu untuk menyerap semua rasa. Proses ini pada pembuatan nasi biryani menggunakan teknik dum cooking, yaitu memasak nasi dalam wadah yang tertutup untuk menjaga kelembapan dan memastikan bumbu meresap sempurna. Gulab jamun dan jalebi yang merupakan cemilan manis biasanya digoreng hingga renyah dan kemudian direndam dalam sirup gula. Kemudian ada di negara Maladewa ada perayaan Hari Raya Idul Fitri, karena sebagian besar adalah umat beragama Muslim. Ada salah satu hidangan di negara Maladewa, yaitu hidangan mashuni. Mashuni adalah campuran ikan tuna yang disajikan dengan kelapa parut, bawang merah, dan cabai hijau, yang memberikan rasa segar dan gurih. Pada pembuatan mashuni dibuat dengan cara mencampurkan bahan-bahan segar seperti ikan tuna yang telah diparut atau dipotong kecil. Kemudian ada kelapa parut, bawang merah cincau, dan cabai hijau yang memberikan rasa pedas dan segar. Semua bahan tersebut tidak dimasak, melainkan hanya dicampur langsung dan disajikan dalam keadaan segar. Teknik memasaknya sangat sederhana dan cepat, sehingga hidangan ini menjadi pilihan praktis yang disajikan pada saat hari perayaan. Kemudian ada di negara Nepal, yaitu ada Dashain dan Tihar adalah dua festival besar yang dirayakan di Nepal. Ada salah satu hidangan yang khas di negara Nepal adalah sel roti dan momo. Sel roti adalah roti yang berbentuk cincin yang memiliki rasa manis, sering dijumpai selama perayaan besar dan festival di Nepal. Sementara itu, ada momo adalah pangsit yang berisi daging yang dikenal luas dan populer di negara Nepal. Pangsit ini dimasak dengan cara dikukus untuk mendapatkan tekstur yang lembut dan kenyal. Sel roti dibuat dengan cara mencampurkan bahan seperti tepung beras, gula, dan rempah-rempah, kemudian diolah menjadi adonan yang dipipihkan dan digoreng, atau menggunakan metode memasak deep frying hingga berwarna kecoklatan. Bentuknya seperti cincin dan memberikan bentuk yang unik tersendiri. Kemudian ada momo atau dumplingnya khas negara Nepal yang dibuat dengan cara mengisi adonan kulit pangsit dengan daging yang sudah dibumbui atau dimasak terlebih dahulu, kemudian dikukus atau menggunakan metode memasak steaming dengan menggunakan panci kukus. Kemudian teknik mengukus ini membuat momo, hidangan momo ini tetap lembut dan juicy di dalamnya. Kemudian ada Lunghara Pakistan
yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Di negara Pakistan sendiri ada hidangan yang bernama nasi biryani atau kachi biryani, kemudian ada kebab dan nihari. Nasi biryani adalah hidangan nasi yang dimasak dengan bumbu rempah yang harum dan daging yang dimasak dengan bersamaan dalam satu panci. Kemudian ada sami kebab, adalah daging yang dibumbui dengan rempah-rempah dan dipanggang hingga matang. Kemudian ada nihari, adalah hidangan yang berbahan dasar daging yang dimasak dengan cara simmering atau memasak lama dengan api kecil, memungkinkan rempah-rempah itu meresap dalam daging hingga empuk. Nasi biryani sendiri, cara memasaknya dengan cara merendam daging dalam rempah-rempah terlebih dahulu, lalu memasaknya dengan beras basmati dalam satu wadah besar atau menggunakan teknik dum cooking, memasak dengan cara tertutup agar nasi dan daging menyerap semua bumbu dan menghasilkan rasa yang khas. Kemudian ada sami kebab yang disiapkan dengan cara membumbui potongan daging ayam dengan campuran rempah-rempah khas seperti ada lada putih, lada hitam, kapulaga, jinten, kayu manis, dan rempah-rempah lainnya yang dimasak dahulu dengan air sampai meresap, kemudian setelah dingin ditambahkan dengan telur, itu dicampur, kemudian dikepal dan dibentuk bulat seperti isian hamburger. Kemudian dimasak menggunakan grill pan untuk menghasilkan tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Kemudian ada hidangan nihari yang dimasak dengan cara merebus daging dalam waktu yang lama dengan bumbu rempah untuk menghasilkan daging yang empuk dengan kuah. Kemudian biasanya itu dimasak dengan teknik simmering atau memasak dengan api kecil agar rempah-rempah itu dapat meresap sempurna. Rempah-rempah yang digunakan itu adalah lada hitam, biji ketumbar, biji adas, jinten, dan juga cengkeh. Kemudian yang terakhir ada dari negara Sri Lanka. Tahun Baru Sinhala dan Tamil adalah perayaan nasional yang dirayakan di negara Sri Lanka pada biasanya bulan April, yang menandai awal tahun baru dalam kalender tradisional mereka. Pada negara Sri Lanka ada makanan khas, yaitu ada kiribat yang terbuat dari nasi yang dimasak dengan santan. Kiribat memiliki rasa gurih yang kaya dan tekstur yang lembut, menjadikannya sebagai hidangan yang sangat nikmat, terutama yang disajikan sebagai pelengkap-pelengkap lainnya juga, ditambahkan dengan pelengkap lainnya. Kiribat dimasak dengan cara merebus nasi bersama santan kelapa yang memberikan rasa gurih dan lembut pada nasi. Kemudian teknik memasak ini melibatkan pemanasan santan bersama dengan nasi hingga matang sempurna dengan perhatian khusus pada nasi agar tetap pulen dan santan meresap sempurna. Kemudian setelah matang, kiribat biasanya dipadatkan dengan bentuk datar dan dipotong sesuai selera. Seringkali disajikan dengan sambal pedas atau lauk sebagai pelengkapnya. Masakan Asia Selatan dikenal dengan salah satu benua Asia yang memakai rempah-rempah yang kuat. Mereka seringkali menggunakan kunyit, kapulaga, kari, adas bintang, biji wijen, lalu ada juga biji adas, kunyit, biji ketumbar, dan juga pala, lada hitam, dan juga rempah lainnya. Jadi berikut ini ada perwakilan dari makanan Asia Selatan yang cukup terkenal di negaranya dan menjadi perwakilan masing-masing negaranya. Jadi yang pertama ada dari negara Afghanistan, yaitu kabuli pulau. Makanan ini cukup sering dijumpai karena ini merupakan makanan khas Afghanistan dengan rempah-rempah yang kuat juga. Nasi ini merupakan kabuli pulau ini merupakan masakan dengan nasi dan daging yang dicampur dengan rempah dan juga kacang-kacangan seperti kismis, lalu bumbu-bumbu lainnya. Untuk rempah yang paling sering digunakan dalam pembuatan kabuli pulau ada diantaranya bawang, jintan, kapulaga, kayu manis, dan juga saffron. Lalu yang kedua ada panta ilish yang merupakan hidangan dari Bangladesh. Hidangan ini sangat sering kita jumpai di Bangladesh karena merupakan salah satu makanan khas dari Bangladesh. Atau karakteristik atau ciri khas dari makanan ini sendiri itu merupakan nasi yang difermentasi, dimakan dengan ikan hilsa goreng dengan bumbu dan rempah yang digunakan. Di antaranya yaitu mustard, cabai hijau, bawang merah, dan juga garam.
Lalu yang ketiga ada putan dengan emadetsi sebagai salah satu hidangan khasnya. Emadetsi sendiri berasal dari kata ema, yaitu yang artinya cabai, dan juga datsi yang artinya pedas. Jadi hidangan ini merupakan hidangan yang berupa sayuran dengan cita rasa pedas. Untuk perpaduan rasa dari hidangan ini ada cabai hijau, lalu keju dan juga bawang, lalu ditambahkan dengan sedikit garam. Lalu yang keempat ada India, di mana nasi biryani adalah salah satu hidangan khas yang paling terkenal di India. Asal kita mengunjungi India, kita bisa menemukan nasi biryani ini dimanapun. Jadi di street food, lalu di restoran, di hotel, bisa kita temui hidangan biryani ini. Biryani ini merupakan nasi yang memiliki aroma yang sedap, kemudian dimasak dengan rempah dan juga daging berbumbu pada satu dum besar. Untuk rempah yang biasanya digunakan pada nasi biryani ini sendiri ada jintan, lalu kayu manis, kapulaga, cengkeh, kunyit, dan juga saffron. Yang kelima ada maladewa dengan hidangan mashuni sebagai salah satu hidangan khasnya, di mana mashuni ini merupakan hidangan yang memiliki ciri khas, yaitu berupa ikan tuna yang dicampur dengan kelapa parut kemudian dimakan dengan roti. Hidangan ini sendiri menggunakan bumbu seperti kelapa parut, bawang merah, cabai hijau, dan garam. Untuk rempah yang digunakan dalam hidangan mashuni ini sendiri ada kapulaga, jintan, kari, atau juga bisa diganti dengan kunyit. Lalu yang keenam ada Nepal dengan hidangan dalbat sebagai salah satu makanan khas Nepal yang terkenal. Makanan ini memiliki karakteristik sendiri, yaitu berupa nasi yang dimakan dengan sup lentil yang dinamakan dengan dal, kemudian ditambah dengan beberapa rempah dan berbagai sayuran dengan bumbu berupa campuran antara jintan, kunyit, bawang putih, jahe, dan juga garam. Lalu selanjutnya ada Pakistan, di mana negara ini bersebelahan dengan negara India. Jadi mereka mempunyai makanan dengan ciri khas yang hampir sama, namun ada juga banyak makanan yang menjadi khas Pakistan. Salah satunya adalah nihari. Untuk nihari ini sendiri merupakan makanan khas Pakistan yang memiliki karakteristik berupa daging yang diolah dengan waktu yang lama, lalu dimasak dengan beberapa rempah-rempah yang kaya akan bumbu. Untuk bumbu dan rempahnya sendiri diantaranya ada jintan, ketumbar, lalu cengkeh, kayu manis, dan juga cabai. Lalu yang terakhir ada Sri Lanka dengan hidangan kotu roti yang merupakan hidangan khas dari negara ini. Hidangan kotu roti ini memiliki karakteristik berupa irisan roti dicampur dengan sayuran dan juga daging. Untuk hidangan ini biasanya tuh disajikan dan dimasak dengan menggunakan wajan yang besar, lalu dicampur dengan bumbu dan juga rempah yang diantaranya ada cabai hijau, bawang merah, dan juga kari bubuk dan juga garam. Ada beberapa teknik memasak yang ada di Asia Selatan. Ada deep frying, yakni memasak dengan minyak banyak. Kemudian ada blanching, ada saute atau menumis, ada boiling atau merebus, grilling atau memanggang, steaming atau mengukus, dan masih banyak lagi. Berikut ini ada cara memasak nasi biryani melalui YouTube, dapat dilihat secara langsung. Terima kasih telah menyaksikan materi kami, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.